Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan praktikum CAT kali ini. Ya, di pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu di pelajaran sebelumnya kita telah belajar membuat drawing detail untuk komponen yang disebut main locator. Dan di pertemuan kita hari ini kita akan belajar membuat komponen selanjutnya ya, yaitu komponen bracket stay pin. Ya, oke. Ini adalah drawing detail atau gambar kerja detail untuk komponen main locator. Ya, kemudian kita aktifkan sheet untuk drawing assembly sampel locator. Ya, karena pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pembuatan drawing detail untuk bracket stay pin, bracket yang kedua. Ya, ini bracket stay pin. Kita lihat di gambar referensinya. Bracket stay pin itu ya, ini gambarnya seperti ini ya. Ini bracket stay pin. Oke. Jadi kita akan mempersiapkan dulu apa yang harus kita siapkan pertama kali sebelum kita memulai pembuatan drawing detail bracket stay pin. Ya. Oke. Kita sudah membuat drawing assembly ya untuk sampel locator dan juga drawing detail untuk main locator. Maka saat ini kita akan belajar membuat drawing detail untuk komponen berikutnya yaitu bracket stay pin. Pertama-tama kita siapkan sheet untuk drawing detail bracket stay pin ya. Kalau kita lihat dari referensi gambarnya adalah ukuran kertas A4 ya. Maka kita klik ya di detail block A4, klik kanan, lalu klik new sheet. Lihat di sini skalanya kita kosongkan dulu. Di description ini untuk judul gambarnya ya. Di sini kita tulis dengan nama bracket stay pin. Kemudian nama gambarnya ya detail drawing. Kemudian nomor gambarnya ini lanjutan dari ini ya, nomor gambar main locator ya. Kalau main locatornya kan 01, ini bracket stay pin 02. Jadi UDP strip 21 strip SL dari sampel locator strip 02. Kalau udah klik OK. Ya, lihat di sini. Jangan lupa di sheet-nya ya. Di sheet-nya kita rename. Ketik ini nomor 3. Bracket stay pin. Ya, jadi kalau kita buat seperti ini nanti pada saat kita mencari file drawing detailnya akan lebih mudah. Oke, ya kita lihat di sini. Ya. Semuanya sudah terisi, tinggal skala dan revisinya yang belum. Ya. Oke, kemudian kita akan coba buat ya gambar atau drawing detail untuk bracket stay pin ya. Seperti ini. Jadi pertama-tama kita open dulu ya file untuk komponen bracket stay pin. Tapi sebelum kita open, karena komponen main locator sudah tidak kita perlukan lagi, ini kita close. Lalu klik di sheet sampel locator assembly. Ya. Kita arahkan kursor ke part list, lalu klik kanan dan klik edit part list. Nah, arahkan ke baris komponen bracket stay pin, lalu klik ya di bagian partnya ya, di bagian gambar part untuk bracket stay pin, lalu klik kanan, lalu klik open. Ini cara cepat untuk memunculkan atau mengopen file ya. Kemudian kita klik lagi ke drawing sampel locator, klik ke sheet bracket stay pin. Kemudian klik di menu flash views, lalu klik di toolbar base. Di sini kita klik ya, pada saat dia muncul nih kita klik di home view.
ya, seperti ini, lalu atur skalanya 1:1. Ingat, untuk tampak isometrik, ya, ini kita bisa memunculkan warnanya ya, sehingga di stylenya kita aktifkan di hidden line remove dan shaded. Oke, tempatkan dia di sini. Kemudian kita klik di tab display option, pastikan di 3 bagian ini kecentang, lalu klik OK. Oke. Kemudian kita klik lagi di toolbar base, ya. Toolbar base kita klik tampaknya seperti ini ya. Ini untuk tampak depan. Tampak depan. Lalu arahkan kursor ke bagian kiri ya. Tanpa diklik ya, arahkan aja, geser kursor ke bagian kiri. Setelah posisi tepat kita klik. Kemudian geser lagi kursornya ke atas. Setelah posisi tepat kita klik. Kemudian pastikan di stylenya adalah di hidden line, skalanya 1:1. Kemudian di tab display option pastikan 2 ini yang kecentang. Lalu klik OK. Oke. Kemudian setelah ini muncul, jangan lupa kita buat part listnya dulu ya. Klik di menu annotate, lalu klik di part list. Klik ya, kondisi ini view isometriknya, klik. Ubah di BOM view dari structure ke structure legacy. Lalu atur ya untuk tipe part listnya, klik menjadi SMTA34, lalu klik OK. Ya, pastikan seperti ini ya. Di sini kan materialnya masih MyStyle ya. Ini kita edit dulu di part list, klik kanan lalu klik edit part list. Nah, di sini kita ganti menjadi MS ya, MyStyle. Apply. Oke. Ya. Kemudian ya, sebelum kita lanjut, di sini kan skalanya kita udah tahu tadi ya, skala 1:1. Jadi kita expand ya di sheet break typing ini, expand di title block lab design manufacture. Lalu klik kanan di view text, lalu klik edit view text. Di sini skalanya masukkan 1:1. Oke, ya. Kalau udah, kemudian kita lengkapi atribut gambar. Ya, atribut gambar tuh diantaranya, kalau di sini atribut gambar ini kan ada center mark sama center line ya. Klik dulu untuk center mark. Oke. Kemudian klik di center line. Ya, center line ini 1, 2, 3, 4. Oke. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga sama nih, kita ini center line. Oke, ya. Klik kanan lalu klik cancel. Kalau udah, kemudian ya, setelah part list sudah, jangan lupa kita klik balon ya. Klik balon, ini kita pakai balon yang manual. Klik nih komponen 1. Ini komponen kedua. Oke ya. Kemudian berikutnya kita akan mulai memberikan dimensi. Ya, klik kanan, cancel. Nah, sebelum kita memberikan dimensi, di sini kan ada simbol lasan ya. Ada lasan kan, berarti kita harus memunculkan garis-garis lasannya ya, dan juga anvil-nya ya. Oke, di sini kan kita cek dulu berapa ketebalan lasannya. Ini 5 ya. Di sini ketebalan lasan 5. Klik di caterpillar. Klik garis ini. Ya, kondisinya dia di tengah. Kita ganti ke partial. Arahkan ke sini lalu klik ya. Oke, setelah kita klik di tab option. Nah, di sini width-nya 5, benar kan? Spacing-nya juga 0,5. Kalau udah kita klik apply. Kemudian yang berikutnya juga sama, klik. Ya, arahkan ke sini ya. Kalau dia belum pas, arahkan ke sini kemudian klik. Kalau misalnya kalau belum pas, tapi kalau udah ini oke, di sini apply lagi. Nah, di bagian atas ini kan kita
isi ya. Jadi bukan menggunakan caterpillar tapi menggunakan end fill. Kita klik cancel, lalu kita klik ya, di sini klik end fill. Pastikan di sini fillet, lalu di sini kan yang ini dulu ya. Ini kita cek ini berapa nih tebalasannya. Oh ini 3, ini 5. Klik di end fill. Ini 3 ya benar. Arahkan di sini klik ya sampai muncul yang warna hijau. Klik. Arahkan ke kanan atas, klik. Apply. Oke, selanjutnya ya kita akan membuat end fill yang bagian bawah. Karena ini ukurannya tebalasan 5, ini kita ganti menjadi 5. Ini juga kita ganti menjadi 5. Klik di sini, klik, lalu arahkan ke kiri bawah, lalu apply. Oke, kalau udah kita klik cancel. Ya, jadi simbol lasan ini udah apa namanya garis-garis lasan ya. Dengan apa namanya gambar lasannya udah kita isi ya dengan caterpillar dan end fill. Selanjutnya kita akan memberikan ukuran ya. Kita cek di gambarnya ya, ukurannya seperti ini ya. Kita akan memberikan ukuran. Kemudian dia juga ada proses machining. Dia ada proses machining juga ya. Jadi kekasaran permukaan harus kita tampilkan. Oke. Kita mulai dulu. Bisa juga sebelum kita mulai memberikan dimensi, kita munculkan dulu simbol kekasaran permukaannya ya, untuk menunjukkan proses machining atau enggaknya. Kita klik di sini ya, pilih surface finish, surface texture symbol. Nah, di bagian ini kan dia harus di machining ya, jadi arahkan ke kiri, lalu klik kanan, lalu klik continue. Di sini kan kondisi machining, ini simbolnya kita close ya, lalu apply. Kemudian juga di sini bagian atas, ini kan di machining, arahkan ke atas, lalu klik kanan, lalu klik continue. Ini juga ini diarahkan. Nah ini tadi masih muncul ini ya, klik kanan, cancel nih, klik ya, arahkan ke sini sampai warnanya berubah merah dan ada warna hijau, klik kanan, lalu klik edit surface texture. Ini kita clear ya. Oke. Lalu kemudian ini juga kita klik. Nah, di sini ya juga simbol di machining. Bagian bawah juga sama, ini simbol di machining. Ya. Nah, sini bagian yang di sini ini di machining. Ini juga di machining. Oke ya, kita lanjut lagi. Ini bagian atas. Ya, bagian ini adalah bagian yang di machining. Sebenarnya bagian ini udah kelihatan di sini ya. Ini sebenarnya salah satu aja, tapi kalau enggak ini kita munculkan. Klik kanan, ini machining. Ini juga di machining. Bagian ini juga di machining. Lalu ini juga di machining. Sedangkan bagian ini enggak. Ya, klik kanan ini enggak. Jadi ganti ke sini. Masuk bagian yang ini juga enggak. Ya, oke. Nah, karena supaya nanti tidak rancu ya, tidak ada kebanyakan simbol. Jadi ada simbol yang berlebihan ini bisa kita hapus. Jadi seperti ini. Bisa kita hapus, ini juga kita hapus. Untuk ini dan ini juga ada di sini ya. Ini juga kita hapus lah. Ya. Jadi biarkan di sini simbolnya atas dan ini untuk bagian atas. Oke. Kalau udah, kemudian kita akan memberikan dimensi ya. Kita klik dimensi. Kita klik ini terhadap ini. Munculkan di sini. Kemudian ini terhadap ini kita munculkan. Kemudian terakhir panjang keseluruhan. Oke, ya. Kita keluar dari dimensi, lalu klik OK, tekan Ctrl, lalu klik 3 dimensi ini. Lalu lepas Ctrl, klik kanan, klik Arrange Dimension.
rapikan ya, kondisinya seperti ini. Kalau dia terlalu dekat, nih kita geser view-nya, kita geser ke atas. Klik di induk view-nya, geser ke atas, ya, supaya dia tidak terlalu rapat. Oke, kalau udah, berikutnya kita klik ya, ini kita buat dimensi. Oke ya, kita lanjut ke pemberian dimensi selanjutnya. Klik. Ini bisa kita mulai dari sini. Oke. Kemudian ya, kita buat berurutan. Escape, ulangi, klik. Oke. Kemudian nih dimensi keseluruhan. Kemudian keluar dari dimensi, klik kanan, lalu klik OK. Kemudian tekan Ctrl, lalu pilih semua dimensi vertikal ini. Lalu lepas Ctrl, klik kanan, lalu klik Arrange Dimension. Klik. Ya, ini untuk merapikan dimensi. Oke, kemudian berikutnya yang ini tampak depan ya. Ini tampak depan, tampak kiri, tampak atas. Kita klik. Di sini kita klik ya. Ini ke sini. Arahkan nih supaya rata. Kemudian ini. Oke. Kemudian berikutnya juga nih. Panjang totalnya. Oke. 6 ya. Berikutnya dimensinya juga sama. Kalau untuk tinggi total ini nggak usah kita munculkan lagi nanti ya, karena ini udah ada, ini kan sama nih tingginya. Cuma masalah lubangnya saja yang dimensi lubangnya yang kita munculkan. Oke. Ya, ini kemudian udah, ini udah. Berikutnya yang atas. Yang atas dimensi yang perlu kita munculkan adalah dimensi ini. Ya. Tuh, tebalnya. 2. Lalu yang ini juga perlu kita munculkan. Kenapa? Karena ini nggak ketahuan ya. Kalau yang ini kan dia bisa ketahuan di sini nih 36 ya. 36. Kalau ini kan nggak ketahuan. Kalau kita lihat dari samping sini ya, ini kan berarti yang sebelah sini ini kan 35, sedangkan dia ada masuk ke sini kan 42. Oke, kita cek lagi dimensinya, jangan sampai ada yang belum dikasih dimensi ya. Klik kanan dulu, keluar dari dimensi. Oke, ini kita geser sedikit, kita atur view-nya supaya tidak terlalu rapat juga. Kita geser ke atas sedikit. Oke, kemudian kita mulai memberikan dimensi ya. Dimensi, misalnya dimensi ini. Klik di toolbar Hole and Thread. Nih, klik. Kalau ini tidak terlalu rapat. Di sini ya, kita klik. Oke, klik. Klik kanan, oke. Klik 2 kali. Muncul sini, arahkan kursor ke depan dimensi, lalu klik tanda pagar. Oke. Kemudian klik lagi Hole and Thread, klik ya. Yang lingkaran dalamnya yang dipilih ya. Klik sini. Ingat, ini juga arahkan kursor ke depan dimensi, lalu klik tanda pagar. Nah, di sini ubah menjadi true. Artinya kan tembus. Oke. Kemudian ini juga yang berikutnya. Kondisi lubang ini. Ya, kita klik nih. Hole and Thread. Kita cek coba di gambar ini.
agak beda sedikit ya penempatan dimensinya, nggak apa-apa. Coba ini kita geser sedikit ya, jangan terlalu rapat, klik kanan oke, kita geser. Karena untuk menempatkan dimensi ya, geser. Oke, ini kemudian kita klik hold and drag. Ini kita klik. Klik kanan lalu klik OK, klik di sini, tempatkan di depan lalu klik pagar. Kemudian berikutnya lagi yang lubang ini. Coba kalau misalnya ini memotong garis ya, ini bisa kita pilih yang atas. Ya, jadi kita buat yang proporsional, tidak juga mengganggu atau memotong garis ya. Klik kanan oke, lalu klik di sini 2 kali, tempatkan kursor di depan lalu klik tanda pagar. Oke. Jadi ada 2 dimensi ya, dimensi yang ini diameter 6 ada 2, yang ini diameter 9 juga ada 2. Ini juga diameter 6 ada 2. Kemudian lubang yang M8 juga ada 2. Oke. Nah, kemudian setelah kasaran permukaan tinggal juga kita memberikan simbol lasan. Untuk simbol lasan ya, kita akan tempatkan ya di sini, kita ambil yang di sini. Klik di simbol welding. Ya, klik di sini. Ya, klik. Ini bagian terdekat di sini, ini kan 5 ya. Tebalasannya 5, sedangkan di seberangnya tebalasannya 3. Oke. Seperti ini. Kita atur posisinya. Oke, setelah kita munculkan nih simbol lasannya, berikutnya kita akan munculkan karena di sini ada proses machining ya, dan muncul gambar simbol kekasaran permukaan, maka di sini harus kita munculkan juga nih ya informasinya seperti di sini ya, informasinya. Kita klik, berarti kita klik di surface, klik di sini ya, klik. Ini prosesnya kan proses machining, berarti ini klik. Kemudian kekasaran permukaannya kan 3,2. Lalu kemudian klik di miscellaneous-nya ini. Oke, ya. Klik kanan, cancel. Jadi kita munculkan seperti ini. Artinya bahwa proses machiningnya itu dia harus hasil akhirnya kekasaran permukaannya 3,2 mikron dan ada proses lain seperti ini. Oke ya. Jadi setelah kita munculkan di sini simbol untuk proses machiningnya ya dengan kekasaran permukaan 3,2 mikron ya. Terakhir kita tinggal merapikan untuk tabel revisi ya. Ingat tanggalnya harus sama nih, 12 Januari. Berarti kita klik kanan di tabel revisi lalu klik edit. Di sininya kita ganti nih 12 Januari strip 2021. Ya, ini pastikan ini masih sama, ini revisi juga revisi 0, lalu klik apply, oke. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri ini kita cek lagi. Ya, dimensinya cek lagi, jangan sampai ada yang belum diberikan dimensi ya. Kemudian juga pastikan di part listnya juga udah benar, kemudian di title blocknya juga udah benar ya. Oke ya, kalau sudah lengkap semua, tidak ada lagi yang tertinggal, berarti pelajaran pembuatan drawing detail untuk komponen bracket stepin sudah selesai ya. Pelajaran pelajaran kita kali ini untuk pembuatan drawing detail komponen bracket stepin sudah selesai. Jadi insya Allah akan kita lanjut di pertemuan berikutnya, yaitu pelajaran untuk pembuatan drawing detail untuk komponen stepin. Ya, jadi pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai sekian dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.